Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Awati, Prodi PGMI dari kampus Al-Kifayah Riau. Dengan mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Yang pertama, pengertian sunnah sholat. Pengertian sunnah sholat adalah rangkaian ibadah tambahan dalam Islam yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, namun tidak diwajibkan. Meskipun tidak wajib melaksanakan sunnah sholat memiliki banyak keutamaan dan pahala yang besar. Yang kedua, sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat yang pertama adalah azan. Azan adalah pemberitahuan atau panggilan untuk sholat berjamaah. Azan lebih baik dikumandangkan setelah bersuci. Yang kedua, iqomah. Iqomah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan dengan menyebut lafaz-lafaz khusus. Yang ketiga, meletakkan batas di hadapan yang memisahkan, misalnya dengan orang-orang yang lalu lalang dengan menghamparkan sajadah atau sejenisnya. Al-Imam Bukhari 472 dan Muslim 501 meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah keluar pada hari raya, baginda memerintahkan supaya diambil sebilah lembing yang pendek, lalu diletakkan di hadapannya. Lalu baginda bersembahyang dengan menghadap lembing tersebut, sedangkan orang ramai berada di belakangnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda ketika musafir. Yang ketiga, sunnah ketika sholat. Sunnah ketika sholat ada beberapa, yaitu 1. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah jenis sunnah yang dalam sholat yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jika seseorang lupa atau sengaja meninggalkan sunnah tersebut, maka disunahkan untuk melakukan sujud sahwi sebagai penggantinya. Beberapa contoh sunnah ab'ad yang sering kita lakukan dalam sholat adalah: pertama, tasahud awal. Duduk setelah tasahud awal dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membaca kunut. Membaca doa kunut pada sholat subuh dan sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Yang ketiga, duduk iftirosih. Duduk di antara dua sujud dengan cara tertentu. Yang keempat, membaca tasbih setelah tasyahud. Membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah tasyahud akhir. Yang kedua, ada sunnah hay'ah. Sunnah dalam sholat yang jika ditinggalkan tidak perlu diulang dan tidak memerlukan sujud sahwi. Meskipun tidak wajib, sunnah hay'ah sangat dianjurkan untuk dilakukan karena dapat menambah keindahan dan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Beberapa contoh sunnah hay'ah yang sering kita lakukan dalam sholat antara lain: mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Gerakan ini sebagai tanda menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Posisi tangan ini menunjukkan ketundukan dan kesungguhan dalam beribadah. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Fokus pandangan ke tempat sujud dapat meningkatkan kekhusyukan dalam sholat. Yang keempat, membaca doa iftitah. Doa iftitah berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk dan hidayah. Yang kelima, membaca doa ta'awuz. Membaca doa ta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah sebagai bentuk perlindungan diri dari godaan setan. Yang keenam, membaca doa-doa setelah sholat. Membaca doa-doa setelah sholat seperti doa kunut, doa iftitah, doa setelah salam dapat memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunnah hay'ah merupakan bagian dari sunnah sholat yang sangat dianjurkan untuk dilakukan meskipun tidak wajib. Namun dengan melaksanakan sunnah hay'ah, kita dapat meraih pahala-pahala yang besar dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang ketiga, sunnah setelah sholat. Adapun sunnah setelah sholat merupakan
amalan tambahan yang dianjurkan setelah menunaikan sholat fardu. Amalan-amalan ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan mendapatkan pahala yang berlipat. Beberapa amalan sunnah setelah sholat yang dianjurkan antara lain: 1. Duduk sejenak. Rasulullah menganjurkan untuk duduk sejenak setelah sholat sebelum berdiri. Hal ini memberikan waktu untuk berzikir dan berdoa. Yang kedua, berzikir. Membaca zikir setelah sholat merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Zikir yang sering dibaca antara lain istighfar, sholawat kepada Nabi, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan sebagainya. Kemudian berdoa. Berdoa setelah berzikir dianjurkan untuk berdoa, memohon segala hajat kepada Allah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah sholat dapat menambah ilmu dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melakukan amalan-amalan lain. Selain berzikir, berdoa, kita juga bisa melakukan amalan-amalan lain, seperti membaca hadis, membaca ilmu agama, dan membantu orang lain. Itu termasuk amalan-amalan yang baik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai sunnah-sunnah sholat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.